Hong Teki Siteng. Siteng ini bisa diartikan sebagai kanggai kata juga gitu ya. Perspektif dalam bahasa kitanya gitu ya. Jadi perspektif dasar dari keperawatan. Jadi Kaigono Ki Hong Teki Siteng adalah perspektif dasar keperawatan. Iya, Beb. Maaf ya. Materi pertama, kita masuk ke Jiritsu ni Muketa Kaiko atau perawatan yang bertujuan untuk kemandirian gitu ya. Jadi mulai saat ini teman-teman akan lebih familiar dengan istilah-istilah dari Kaigo Kihong gitu ya. Terkhusus untuk pertama itu tuh tentang Jiritsu. Pasti sering didengar, sering muncul tentang Jiritsu karena tujuan memberikan pelayanan adalah Jiritsu Sieng gitu ya. Oke, kita masuk ke Seikatsu Sieng no Kihong Teki Shiteng. Di sini ada beberapa poin. Maksudnya yaitu perspektif dasar dari dukungan kehidupan. Seikatsu Sieng itu tuh dukungan kehidupan. Kihong Teki itu tuh dasar. Shiteng itu tuh yaitu perspektif atau kanggai kata. Di sini kita masuk ke Seikatsu Towa poin pertama ya. Apa sih kehidupan itu gitu? Seikatsu Towa di sini ada Ishoku Ju o Kiso to shite Sokugyo Seikatsu Sakai Seikatsu nado o Okonau koto de aru. Apa Seikatsu itu? Apa kehidupan itu? Isokuju o Kiso to shite berdasarkan pada Isokuju. Ada tiga kanji, bisa diartikan satu-satu. I itu tuh maksudnya ke irwi, yaitu pakaian. Shoku itu sokuji, makanan. Ju itu tuh dari juso, tempat tinggal. Itu ya. Sokugyo seikatsu, kehidupan dalam pekerjaan. Sakai seikatsu, kehidupan dalam bersosial. Gitu ya. Jadi bisa diartikan nih. Seikatsu to wa isokuju o kiso to shite sokugyo seikatsu sakai seikatsu nado o okonau koto de aru. Jadi suatu kegiatan gitu ya. eh, yang di dalamnya baik itu kegiatan dalam pekerjaan ataupun kegiatan dalam bersosial didasarkan pada sandang, pangan, papan kalau bahasa kitanya ya, bahasa Indonesianya yaitu isokuju, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Itu dasarnya. Dasar kehidupan pasti seperti itu ada tiga pokok ya. Oke, itu poin dari poin pertama. Kita lanjut nih ke poin yang kedua. Ada disebutkan di sini, Igaku moderu yori seikatsu moderu o songcho suru. Apa itu Igaku moderu gitu ya? Apa itu seikatsu moderu songcho suru? Jadi, Igaku moderu yori dibanding dengan metode atau model medis Seikatsu moderu o songcho suru. Songcho suru itu tuh menghormati atau dalam bisa diartikan di sini itu lebih eh, diutamakan gitu ya. Jadi diutamakan model seikatsu. Terus apa itu Igaku moderu gitu ya? Itu apa seikatsu moderu gitu ya? Pasti teman-teman baru pertama kali mendengar tentang Igaku moderu gitu ya. Dilihat dari kanjinya aja Igaku moderu gitu. Tadi saya sebutkan bahwa model medis gitu ya. Model medis ya contoh gampangnya gini teman-teman. Hmm, kita sakit datang ke dokter, kemudian kita dikasih obat gitu ya. Oi sasangkara gitu. Fukuo dashite okimasu gitu ya. Kita mendapatkan obat gitu. Jadi masalahnya apa? Dikasih obat gitu. Itu Igaku Moderu. Berbeda dengan Seikatsu Moderu gitu ya. Bukan hanya dilihat dari itu saja gitu. Seikatsu model itu tuh dilihat dari hojinya, dari individunya, ataupun dari kankyonya, gitu ya, dari lingkungannya.
Contoh konkretnya apa ya? Ryosa ini tuh disabilitas gitu ya, nggak bisa jalan gitu ya. Dari dokternya dikasihlah gitu ya, dianjurkan untuk pakai kursi roda gitu ya. Kan kalau Igaku Modero itu tuh hanya dikasih kursi roda aja gitu ya. Tetapi kalau Seikatsu Modero itu tuh dilihat dari kankyonya. Karena tujuannya untuk jiritsu, jadi dilihat apakah si Ryosa ini tuh bisa menggunakan kursi roda dengan aman contohnya. Contohnya tidak ada dansa, jalannya pun rata gitu ya. Jadi dilihat gitu ya secara keseluruhan lingkungannya gitu seperti apa untuk mendukung kehidupan supaya memandirikan si Ryosa gitu. Makanya lebih diutamakan Seikatsu Moderu dibanding dengan Igaku Moderu. Itu ya pengertian dari poin kedua. Dilanjut kepada poin ketiga. Di sini ditulis ICIDH atau Kokusai Sogai Bungrui Yori ICF Kokusai Seikatsu Kino Bungrui o Songcho Suru. Apalagi nih, sana gitu ya. Apalagi ini kata-katanya gitu ya, kotobanya gitu ya, kalimatnya yang nggak ngerti gitu ya. Baru pertama kali mendengar gitu ya, tentang ICIDH, ICF gitu ya. Teman-teman nanti untuk materi ini ada materi khususnya gitu ya, untuk menjelaskan tentang ICIDH sama ICF gitu ya. Tapi teman-teman untuk sekarang itu tuh lebih familiar dulu nih dengan kotoba dari ICIDH gitu ya, sama ICF gitu. Kemudian kita di dalam kurungnya kita artikan ada Kokusai Sogai no Bungrui itu pengertian dari ICIDH gitu ya. Kokusai ini tuh internasional, Sogai no Bungrui itu tuh klasifikasi Sogai gitu. Sedangkan ICF ini tuh berbeda. Kokusai Seikatsuki no Bungrui. Kokusai itu tuh internasional, Seikatsuki no Bungrui klasifikasi fungsi kehidupan gitu ya. Kok bisa beda gitu. Jadi pada tahun, aku jelasin sebentar deh ya, sedikit gitu ya. Jadi ICIDH itu tuh klasifikasi kesehatan internasional gitu ya. Dibentuknya itu tahun 1980-an gitu ya. Itu tuh berfokus pada Mainasu bubung. Maksudnya bahwa contohnya pasien ini tuh sakit. Karena sakitnya ini fungsinya itu jadi menurun, kemampuannya juga jadi menurun sehingga didiagnosalah Sogai gitu ya. Didiagnosalah eh, apa? Disabilitas gitu. Itu pandangan dari ICIDS gitu. Berbeda lagi dengan ICF gitu. Jadi kalau ICF ini berfokusnya dari fungsinya gitu. Oke, dia disabilitas, tetapi fungsi yang lainnya masih bisa berfungsi gitu. Contoh, eh, dia itu tuh Ryosa ini tuh tidak bisa berjalan, contohnya ya, disabilitas di kasinya gitu. Tetapi dia itu dilihat dari fungsi yang lainnya, kemampuan yang lainnya, tangannya masih bisa bekerja atau bergerak kah gitu tanpa harus menggunakan kaki gitu ya. Atau fungsi-fungsi yang lainnya masih bisa berfungsi kah gitu ya. Begitupun kalau memang badannya sudah tidak bisa, otaknya atau matanya masih bisa enggak gitu untuk berbicara. Jadi dilihat sekecil apapun kemungkinan kemampuan dari si Ryosa itu gitu ya. Itu dilihat dari ICF. Makanya ini tuh revisian ICF itu tuh revisian dari ICIDH gitu ya. Pada tahun 2001 gitu kalau ICF. Oleh karenanya di sini disebutkan untuk mendukung kemandirian Ryosa gitu ya di, eh, diutamakan ICF gitu dibanding dengan ICIDH gitu ya pengertian dari poin ketiga. Kita masuk ke poin keempat. Di sini ada Shudang Keayori Gobetsu Keao Songcho Suru. Shudang Shudang Kea perawatan berkelompok gitu ya. Shudang itu kelompok gitu ya. Dibanding perawatan yang berkelompok Kobetsukia. Kobetsu itu tuh individu. Kobetsukia o songcho suru.
Jadi lebih diutamakan nih perawatan individual. Kok bisa gitu ya individual gitu daripada kelompok gitu? Kenapa gitu ya? Jadi teman-teman dalam tujuannya Jiritsu Nimuketa Kaigo ini adalah memandirikan. Jadi setiap orang itu punya eh, keunikan atau cara tayonya sendiri-sendiri gitu. Sekalipun sama penyakitnya gitu ya, tapi tayonya pasti berbeda gitu ya. Sebagai contoh di satu sisetsu gitu ya, khusus untuk ninjiso contohnya. Kita tidak bisa menyamaratakan cara memberikan care-nya, perawatannya gitu, tayonya ke semuanya gitu, ke semua ryosa karena ryosanya ninjiso. Enggak, tidak seperti itu gitu. Jadi dilihat dari kebutuhan dari masing-masingnya gitu. Mungkin ninjisonya ninjiso apa, ninjiso Arusuhai Magata ninjiso kah, Rebiso Taigata ninjiso mungkin kan beda-beda ya ninjisonya itu. Jadi makanya Kobetsuke itu tuh lebih diutamakan gitu dibanding dengan Sudang Kea. Gitu ya. Kita masuk ke poin selanjutnya nih. Ada Kaigo Shano Iko Yori Ryo Sano Iko o Songcho Suru. Ryo Sano Iko Yori Ryo Sano Iko o Songcho Suru. Iko itu tuh keinginan lah gitu ya. Bisa disebutkan seperti itu. Jadi Kaigo Shano Iko Yori dibanding dengan keinginan eh, Kaigosa kita gitu ya. Pelayanan keperawatan gitu ya. Ryo Sano Iko o Songcho Suru. Lebih diutamakan keinginannya si Ryosa. Teman-teman mungkin di Sisatsu juga udah sering ya bahwa yang jadi cusing, yang jadi utamanya dalam kita melakukan asuhan keperawatan di lansia yaitu riosanya yang lebih diutamakan gitu, apapun itu gitu ya. Ini pun sama gitu. Jadi yang diutamakan adalah keinginan dari si riosa dibanding dengan kaigosa atau kita gitu ya. Kemudian ada poin selanjutnya Ryo Sano Seikatsu Reki o Rikai Shite Okonau. Ryo Sano Seikatsureki. Seikatsureki itu tuh eh, apa ya? Riwayat kehidupannya, riwayat hidup. Rika itu memahami gitu ya. Jadi Ryo Sano Seikatsureki o Rikai Shite Okonao. Jadi kita tuh harus memahami gitu ya pengalaman-pengalaman atau rekisi-rekisi dari si Ryosa gitu. Gitu ya. Kemudian ada Singrai Kangkei ni Motosuite Sieng Suru. Singrai Kangkei itu tuh eh, membina hubungan saling percaya gitu ya. Mitsuete berdasarkan sesuai si Eng suruh memberikan layanan atau bantuan. Jadi maksudnya adalah memberikan bantuan sesuai dengan berdasarkan pada hubungan saling percaya gitu. Bukan sesuai berdasarkan pada hubungan saling percaya. Karena pasti ya teman-teman dengan hubungan saling percaya pasti melakukan sesuatu pun lebih gampang gitu. Kemudian ada poin yang terakhir dari Seikatsu Eng Hoki Hong Teki Siteng, yaitu Seikatsu Jikan wa Sono Hito Dokuji no Mono ga Aru. Seikatsu Jikan, jadi waktu dalam kehidupannya, dalam eh, ya berkehidupan gitu. Sono Hito Dokuji no Mono ga Aru. Artinya itu tuh setiap orang itu tuh unik gitu. Mempunyai hal-hal yang berbeda dengan orang lain gitu. Gitu ya. Itu poin yang terakhir dari Seikatsushi Engno Kihong Tekisteng. Jadi bahwa setiap orang itu punya waktu tersendiri gitu. Gitu. Oke, itu untuk beberapa poin dari poin materi pertama.
Kita masuk ke materi selanjutnya nih. Ada apa? Ada apa? Ada advokasi. Ini pernah disinggung juga ya, gitu. Di Sakai Fukushi Oyobi, advokasi atau pembelaan. Di bawahnya apa kanjinya? Kengri Yogo, menjaga hak, gitu ya. Apa sih advokasi itu? Di sini kita lihat, maaf. Ryo Sanori Ekio Hakari, Seikatsu no Shitsu o takameru tame ni, Shucho ya Daiben o shi Kengri o Yogo shite oku, tak nggak kelihatan. Shite oku Katsudo. Apa itu advokasi? Ryo Sanori Iki Ohakari. Jadi si Ryosanya itu mendapatkan manfaat. Seikatsu no Shitsu, kualitas hidup. Takameru tameni, jadi untuk meningkatkan. Jadi dalam artian sampai sini untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan manfaat bagi si Ryosa, itu ya. Shu Choya Daibengsi. Su Choya itu tuh memperjuangkan atau membela. Daibeng itu tuh kawaru ya kancinya, yaitu mengatasnamakan si Ryosa. Kenryo Yogo Shite Okonau Katsudo. Jadi kegiatan atau aktivitas untuk menjaga hak ya. Jadi bisa diartikan advokasi atau Kenryogo adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk membela atau menjaga hak-hak dari Siriosa, kemudian berbicara atas namanya Siriosa dengan tujuan apa? Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup Seikatsu no Shitsu, gitu ya, dan tentunya mendapatkan manfaat bagi Siriosanya itu. Itu pengertian dari advokasi itu ya. Jadi dari advokasi kita langsung paham gitu ya bahwa advokasi itu tuh daibeng, kawaru gitu ya, mengatasnamakan gitu ya. Pasti teman-teman eh, nanti banyak 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 soal gitu ya yang tentang advokasi gitu ya. Lihat aja ada daibeng sama keng ryogo gitu. Itu biasanya selalu ada gitu ya. Contoh konkretnya deh gini. Apa ya? Untuk advokasi ini tuh contoh Ryosa ini tuh ketika di Shisetsu gitu ya. Ryosa ini tuh dijadwalkan mengkai gitu ya dengan cucunya ataupun dengan anaknya. Ryosa ini selalu apa ya? Kangjonya itu tuh Kangsing gitu, ada minat banget gitu ya, senang gitu. Karena mau ketemu sama cucunya gitu. Dia bilang kepada kita gitu ya bahwa saya tuh sangat senang gitu mau ketemu sama cucu gitu. Tetapi pas waktu mengkai tiba-tiba dia tuh murung gitu ya. Kemudian dan tidak bisa berkata apa-apa gitu, tidak bisa mengatakan apapun gitu ya ke keluarganya. Kenapa itu murung? Alasannya kenapa gitu ya? Gitu. Kemudian keluarganya pasti bertanya-tanya kok bisa kayak gitu gitu ya. Nah, kitalah yang sebagai daibeng gitu, mewakili gitu ya ke Ryosa gitu. Sebenarnya gitu ya, Ryosa ini tuh eh, sangat senang gitu ya. Malahan dari jauh-jauh hari yaitu sudah sangat menunggu gitu untuk mengkai gitu ya. Nah, itu kita bisa menyampaikan seperti itu. Itulah fungsi advokasi kita gitu ya. Menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan Ryosa gitu. Itu dari salah satu dari advokasi gitu ya. Oke, dilanjut ke materi poin selanjutnya ada empowermento.
Empowerment dalam bahasa Indonesia pemberdayaan gitu. Maksudnya apa nih pemberdayaan gitu? Di sini kita lihat Ryosa si ji singa hongrai motte iruchi kara o tori moroshi. Ryosa no jising. Jadi dalam dirinya Ryosa hongrai o motte iruchi kara. Jadi kemampuan atau kekuatan yang dia miliki sebelumnya gitu. Tori moroshi dikembalikan, mengembalikan. Jadi mengembalikan kemampuan si Ryosa yang memang dia punya gitu sebelumnya. Kemudian di sini dilanjut Jibun jising no chikara de mondai ya kadai o kaiketsu dekiru no ryoku o kakutoku suru koto. Itu ya. Jibun jising no chikara de dengan kemampuan dirinya sendiri. Mondaya kaiketsu mondaya kadai o kaiketsu dekiru no ryoku. Kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Kakuto kusuru koto memperoleh. Jadi bisa diartikan nih, empowerment itu adalah membantu untuk mendapatkan kembali kekuatan dalam dirinya sendiri gitu ya. Dengan kekuatan yang dia miliki bisa memperoleh kemampuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sendiri. Tuh, itu adalah empowerment. Sudah cukup jelas, teman-teman? Terus apa nih di bawahnya masih sama? Empowerment approach. Jadi sama empowerment tapi ada approach-nya gitu. Approach itu apa sih gitu ya? Approach itu tuh pendekatannya, cara untuk bisa empowerment ini tuh digapai gitu ya. Caranya seperti apa? Approach-nya tuh seperti apa? Pendekatannya tuh seperti apa gitu ya. Kita lihat. Ryo Sano Motte Iruchi Karani Chakumoku. Maaf, tiba-tiba keluar ya. Oke, ulangi lagi ya. Empowerment approach itu apa? Gitu ya. Jadi, Ryo Sano Motte Iruchi Karani Chakumoku si Sono Chikara o Tori Hiki Daste Sekyoku Teki ni Ryo Enjo Suru Koto. Maksudnya apa nih gitu ya. Ryo Sano Motte Iruchi Karani Chakumoku. Chakumoku itu tuh fokus gitu ya. Berfokus pada kemampuan, kekuatan dari Ryosa gitu ya. Dari pengguna. Sono Chikara o Ikidaste. Kekuatan tersebut ini tuh dikeluarkan. Sekyoku Teki ni aktif. Sekyoku Teki ni Ryo digunakan secara aktif. Enjo suruh dibantu gitu ya. Jadi maksudnya adalah berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh Ryosa sehingga dengan kekuatannya itu tuh bisa dikeluarkan dan dibantu secara didukung secara aktif dalam menggunakan kekuatan tersebut gitu. Jadi kita tuh mendukung. Contohnya sebenarnya Ryosa ini tuh pakai kursi roda contohnya gitu ya. Karena
Chojikang dalam pakai pakai kursi roda gitu ya. Jadi kemampuannya tuh menurun gitu. Tapi sebenarnya dia tuh bisa gitu ya untuk berdiri. Tapi karena Sekyoku Tekini Ryo Dekinai gitu, jadi nggak digunakan secara aktif gitu ya. Turunlah kemampuannya gitu. Maka empowerment approach ini tuh mendukung gitu ya. Hayu, hayu gitu ya. Kita lakukan eh, apa Taiso untuk berdiri contohnya sehingga kekuatannya itu tuh bisa muncul kembali gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian masih poin dari empowerment approach ini. Yang keduanya, Ryo Sawa empowerment approach o sareru koto de chiko ketei no ryoku ga takameru. Ryo Sawa empowerment approach o sareru koto de dengan menggunakan eh, pendekatan apa pemberdayaan ini. Tujuannya adalah supaya Ryosa ini Chiko Ketei no Ryokuga Takameru. Chiko Ketei itu tuh kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Chiko Ketei no Ryoku o Takameru Takameru untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan sendiri. Itu tujuan dari empowerment approach itu ya. Kemudian kita masuk nih ke istilah yang lain. Yang setelahnya ada QOL, Quality of Life, atau Seikatsu no Shitsu dalam bahasa Jepangnya. Jadi teman-teman nanti akan sering mengenal QOL atau Seikatsu no Shitsu. Apa itu Seikatsu Shitsu? Butsuri Tekina Yutakasa EDL no Jiritsu Dake Denaku Ningen Rashi Jibun Rashi Seikatsu o Okuru to Iu Seisingmen o Fukumeta Seikatsu Zentai no Yutakasa o Toraeru Gainen. Butsuri Tekina Yutakasa, apa itu gitu ya. Jadi kesejahteraan secara fisik, Butsuri Teki kan fisik ya. Jadi kemampuan secara fisik gitu ya. EDL no Jiritsu Dake Dewanaku bukan hanya kemampuan kemandirian dalam aktivitas daily living. Tuh. Ningen rasi jibun resi seikatsu o okuru to iu. Jadi dilihat dari dia sebagai manusia dan dia sebagai dirinya sendiri. Seising meng o fukumeta termasuk gitu ya mental. Kemudian seikatsu zentai no yutakasa o toraeru. Jadi memberdayakan semuanya gitu ya bagian dari seikatsu. Gainin itu tuh konsep gitu ya. Terus diartikan apa QOL ini gitu ya. Jadi QOL adalah sebuah konsep yang bukan hanya memberdayakan secara fisik aja ataupun bukan hanya kemampuan dalam aktivitas daily living saja, tetapi secara keseluruhan dilihat dari dia sebagai manusia, dia sebagai dirinya sendiri, termasuk dari bagian sisi mentalnya pun, gitu. Itu maksudnya. Termasuk aspek mental pun termasuk dari QOL, gitu ya. Itu pengertian dari eh, Seikatsu no Shitsu. Itu, itu ya teman-teman. Dilanjut dengan istilah selanjutnya. Ada vocabulary.
Work ability. Maksudnya apa? Vocability dilihat dari pengertiannya. Enjo sao katsuyo shite mondai kaiketsu ni mukau ryosa no ryoku ya iyoku. Enjo sao katsuyo shite memanfaatkan pemberi layanan kita sebagai kaiko gitu ya. Mondai kaiketsu ni mukau untuk menyelesaikan permasalahannya. Permasalahan siapa, dari siapa gitu ya. Ryo Sano no Ryokuya Iyoku. Ya, keinginan dan kemampuan dari Ryosa gitu ya. Terus diartikannya apa wakabiriti itu gitu ya. Jadi kemampuan dan kemauan no Ryoku dan Iyoku dari si Ryosa untuk memanfaatkan. Memanfaatkan siapa? Kita sebagai Engjosa, pemberi bantuan dalam memecahkan permasalahannya gitu ya. Itu wakability. Contohnya gini deh, eh, memanfaatkan itu tuh maksudnya Ryosa ini tuh hmm, dia menggunakan kursi roda, tetapi Jiso Sareru gitu ya, dia bisa eh, menggunakan kursi roda sendiri gitu ya. Kemudian dia pengen ke kamar mandi nih, kemudian ke bengzanya itu tuh dia merasa kowai gitu ya. Tetapi ada keinginan untuk ke benza gitu ya. Sebenarnya dia tuh bisa-bisa aja, cuman kowai aja. Kemudian dia panggil lah Engjosa atau Kaigosa gitu ya. Tolong dong, saya mau pindah ke benza gitu ya. Gitu. Kemudian dari Kaigosanya dibantu lah gitu ya Ichigo Kaijo. Itulah wakability gitu. Jadi memanfaatkan Engjosa pemberi bantuan gitu ya untuk menyelesaikan permasalahannya yang dia inginkan. Tuh contohnya, contoh gampangnya ya. Tuh, kita lanjut ya ke infomo, info modo consento, inform consent. Mungkin teman-teman kalau memang teman-teman perawat gitu ya, biasanya di rumah sakit itu sering mendengar inform consent gitu ya sebelum melakukan tindakan. Sama gitu ya, tujuannya sama gitu ya. Sini kita baca Jubuna Setsumai o Uketa Uede Do I o Surukoto. Jubuna Setsumai. Jadi penjelasan secara menyeluruh cukup gitu ya. Doi o Surukoto mendapatkan persetujuan gitu ya. Jadi maksudnya yaitu eh, apa ya? Memberikan persetujuan setelah eh, mendapatkan penjelasan yang cukup. Jubuna Setsumei o Uketa Uede Doi Surukoto. Jadi memberikan persetujuan setelah dia mendapatkan penjelasan secara cukup gitu. Itu pengertiannya. Kemudian di bawahnya ada infomodo cesu, choice, infomodo, infomudo choice. Kemudian dilihat dari pengertiannya, jubuna shitsumei shita uede sentaku shite morau koto. Jadi karena ada choice, ada pilihan gitu ya. Di sini sentaku shite morau. Jadi dia bisa memilih gitu ya setelah mendapatkan penjelasan secara cukup gitu. Jubuna setsume shita uede setelah mendapatkan penjelasan yang cukup, sentakuste morau kita mendapatkan eh, pilihan tuh ya. Itu dari Infomodo Choisu.
Kemudian dari yang terakhir nih, jadi Tsunomi kita Kaiko ada Respite Care. Respite Care. Apa yang dimaksud dengan Respite Care, Respite Care? Ini banyak sekali kita temui gitu ya. Apalagi di soal-soal tentang Respite Care gitu. Jadi di teman-teman mohon dihafal gitu ya tentang Respite Care. Apa itu Respite Care? Kaigo o ninao kazoku ni kyuyo o teikyo suru tame no kazoku支援サービス、外ステイやデイサービスなど、介護を担う家族に給与を提供するため、untuk memberikan waktu istirahat bagi kazoku, bagi keluarga yang melakukan perawatan, itu ya. Kaigo o ninau kazoku ni teikyo o kyuyo o teikyo suru tame. Berupa apa? Kaigo siengsa bisu gitu ya. Servis pelayanan kepada kepada kazoku, kaigo sih, kazoku gitu ya. Servisnya apa aja gitu ya. Soto stay ya, deisa bisu nado gitu. Short stay kah, deisa bisu kah gitu ya. Maksudnya apa nih? Siapa yang mendapatkan fasilitas short stay-nya keluarganya kah atau eh, riosanya kah gitu ya? Dari pengertian dilihat dari pengertian mungkin masih mayoteru gitu ya. Jadi respite care ini servis memberikan waktu istirahat kepada kazoku yang melakukan perawatan kepada yang dirawatnya gitu ya. Berupa apa? Short stay dan desa bisu ataupun yang lainnya. Jadi, contohnya saya melakukan sedang merawat keluarga saya, contohnya. Eh, contohnya ibu saya lah gitu. Saya merawat ibu saya di rumah gitu ya. Tapi karena saya kecapean gitu ya, pengen istirahat gitu ya, maka bisa menggunakan Respitokia ini gitu ya. Dengan cara ibu saya tuh dikirim dulu ke short stay gitu ya untuk beberapa hari supaya saya bisa istirahat gitu ya. Maksudnya itu. Jadi kazoku ni kyoyo o teikyo suru gitu ya. Jadi memberikan waktu istirahat kepada keluarga gitu ya. Jadi si yang dirawatnya itu tuh dimasukin dulu ke short stay ataupun desa bisu gitu supaya kita yang rawatnya mendapatkan waktu istirahat. Itu maksud dari Respito Care. Jadi tujuannya ke keluarganya. Itu ya. Itu pengertian dari Respito Care. Oke, untuk Jiritsu ni Muketa Kaiko istilahnya sudah cukup ya sampai Respito Care. Gimana teman-teman? Aman? Aman, Sensei. Oke. Nanti kalau memang ada yang kurang paham, ditanyain ataupun kecepatan ya dalam menjelaskannya, boleh ditanyakan gitu ya. Kita lanjut. Kenapa? Sensei, Oh iya, untuk pertanyaan boleh, tapi saya selesaikan satu lembar dulu boleh? Gak apa-apa? boleh, Sensei. Oke, kita selesaikan dulu ya, satu lembar ya. Materi selanjutnya ada Enjo Kankei. Enjo Kankei, jadi berhubungan dengan dukungan gitu. Apa aja nih yang di sini ditulis dari buku Nabi ini ada 4. Pertama, Iko Kakuchi, kesadaran diri, atau biasa kita sebut dengan mengenal diri sendiri gitu. Iko Kakuchi itu. Sini kita baca apa itu Jiko Kakuchi gitu ya.
Enjo sa jising no mono no mikata ya kangae kata ni tsuite mizu kara rikai suru koto. Enjo sa jising no mono no mikata ya kangae kata ni tsuite. Jadi tentang cara berpikir dan cara pandang gitu ya. Dia sebagai Engjosa, Mizukara Rikai Surukoto, bisa memahami diri sendiri. Jadi maksudnya Jiko Kakuchi ini adalah memahami diri sendiri nih tentang cara berpikir, kangkai kata, mi kata perspektif atau pandangan gitu ya. Dia dirinya sendiri itu terhadap dirinya sendiri. Itu ya. Itu yang disebut dengan Jiko Kakuchi. Jadi teman-teman sudah mengenal diri sendiri apa belum? Jadi sebelum kita uh, berhubungan atau menjalin hubungan dengan yang orang lain gitu ya, ya kita harus mengenal diri sendiri gitu. Gimana kita seperti apa gitu ya. Itu dengan Jiko Kakuchi. Terus ada nih yang selanjutnya. Jiko Kakuchi no tame ni Jibun no kanjou o Ukokito, Ukokito, Ukoki to sono haikei o dosatsu suru koto ga juyo desu. Jiko kakuchi no tame untuk mengenal diri sendiri, Jibu no Kangjo, Jibu no Kangjo no Ugoki, apa ya, emosi, pergerakan emosi pada diri sendiri, gitu ya. Sono haikei o dosatsu suru koto ga juyo desu. Jadi dosatsu itu kan memahami, haikei itu latar belakang, gitu ya. Maksudnya adalah untuk mengenal diri sendiri, kita tuh harus memahami dulu nih eh, emosi diri sendiri gitu ya. Apa kemauan diri sendiri gitu ya dan apa yang melatar belakanginya gitu. Itu Jiko Kakuchi. Kemudian ada istilah yang selanjutnya ada raporu, hubungan. Kita lihat pengertiannya. Enjo sato ryosa no aida ni seiritsu suru kyokan o tomonatta shinrai kanke. Enjo sato ryosa no aida ni seiritsu. Jadi dibentuklah hubungan di antara Ryosa dan Enjosa. Apa? Yaitu hubungan saling percaya. Kemudian ada Kyokang o Tomonata disertai dengan Kyokang. Kyokang itu apa? Kyokang itu empati. Jadi Raporo itu tuh erat kaitannya dengan Singrai Kangkei dan Kyokang. Jadi membentuk hubungan itu, jadi hubungan saling percaya ini tuh gitu ya, dibarengi dengan empati mm, yang dibentuk di antara Ryosa dan Engjosa. Itu untuk Raporu. Kemudian di bawahnya lihat gitu ya. Raporu keisei no shoki dankai no kakawari dewa Ryosa no kanjo ni kanshin o motsu. Keluar lagi. Komen masing-masing. Oke, kita kembali. Jadi Raporu Keisei no Shokidan Kai no Kakawari Dewa
Ryosano Kangjo ni Kangsing Omotsu. Di pada tahap pembentukan awal di pembentukan raporu, pembentukan hubungan saling percaya gitu ya. Jadi Ryosa no Kangjo ni emosi dari si Ryosa, Kangsing itu tuh minat gitu ya. Maksudnya apa? Jadi dalam membentuk hubungan di tahap awal harus ada minat gitu ya terhadap emosi dari si Ryosa gitu ya. Itu maksud dari poin kedua raporu. Kita lanjut ya ke poin ketiga. Ada istilah ketiga maksudnya ada konpuraiansu. Konpuraiansu itu apa? Kepatuhan kalau bahasa kitanya. Kita baca Horitsuya Shanai Kite Manyuaru Nado o Jungshu Shuru Koto. Horitsu itu tuh undang-undang. Shanai Kite itu tuh bisa diartikan peraturan dalam perusahaan gitu ya. Jungshu Shuru mematuhi. Jadi maksudnya adalah mematuhi hukum dan aturan-aturan perusahaan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi konparayansu adalah kepatuhan yaitu jungsu. Kemudian poin selanjutnya ada nih. Kaigosa bisuji gyosha wa orei jungsu sekinin sa o sessing shinakereba naranai. Kaigosa bisuji gyosha wa orei jungsu sekinin sa sengnin shinakereba naranai. Kai Kaigo Sabisuji Kyosa itu apa gitu? Yang perusahaan gitu ya, tempat kerja gitu ya. Kemudian Hore Junsu Sekininsha apa maksudnya gitu ya. Jadi Hore Jungsu Sekininsha itu tuh eh, eh, penanggung jawab terhadap undang-undang yang dan kepatuhannya gitu. Kemudian Sengnin Sinakereba Naranai gitu ya. Senin Sinakereba Naranai itu tuh ditunjuk gitu ya. eh, apa penanggung jawab lah dalam bahasa kitanya gitu. Jadi maksudnya adalah pemberi layanan eh, apa keperawatan gitu ya. Kaiko Sabisu Jikyosa, pemberi layanan keperawatan wajib atau dianjurkan untuk menunjuk penanggung jawab kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Jadi si perusahaan itu wajib menunjuk seseorang gitu sebagai penanggung jawab dalam kepatuhan. Kepatuhan apa nih? Kalau undang-undang ya undang-undang, kalau peraturan perusahaan ya berarti harus mematuhi peraturan perusahaan. Makanya ditunjuklah penanggung jawabnya gitu. Namanya Hore Jungshu Sekininsa. Itu ya itu yang dimaksud dengan bagian dari konfarayansu atau kepatuhan. Tuh. Terus ada yang terakhir, Serupu Herupu Grupu. Panjang ya. Dari ego, self-help group, atau kelompok swadaya masyarakat. Bisa diartikan juga seperti itu gitu ya. Kita lihat pengertiannya. Ijo Grupu to Yobare disebut juga dengan kelompok swadaya. Jijo Gugurupu o to Yobare. Gitu ya. Kemudian ada Onaji Kadaya Nayami o Kakairu Hitotachi ga Jihatsu Tekina Sunagari. Sunagari de, apa kelihatan? Musubi Suita Shudang.
Maksudnya tadi disebut bahwa self help help group adalah disebut juga Jijo Gurupu atau kelompok swadaya di mana Onaji Kadai masalah yang sama nih, kemudian Nayami Okakairu gitu, eh, kekhawatiran yang sama, kemudian Jihatsu Tekina Tsunagari, apa ya, terhadap masalah secara Jihatsu Tekina itu tuh sukarela gitu, sukarela Musubi Suita Shudang keterikatan dengan kelompok. Jadi maksudnya adalah kelompok yang dikenal dengan swadaya masyarakat, di mana kelompok ini adalah sekelompok orang yang memiliki masalah atau kekhawatiran yang sama, di mana eh, terhubung melalui koneksi yang sukarela gitu. Jadi dilakukan secara sukarela gitu. Jadi contoh dalam suatu perkumpulan nih, karena Onaji kekhawatiran kebanyakan sekarang kan banyak ya, contohnya pejuang cancer gitu. Semuanya kan Najami kekhawatirannya sama gitu. Maka dibentuklah dengan sukarela gitu, membentuk kelompok pejuang cancer contohnya. Nah, itu tuh self help group gitu ya. Jadi swadaya masyarakat yang dibentuk secara sukarela. Oke, teman-teman, satu lembar cukup ya. Gimana teman-teman? Semangat ya. Itu lanjut nih. Tuh. Di lembar selanjutnya ada poin tentang Seikatsude no Kaiko. Jadi perawatan di fasilitas gitu ya. Atau di Shisetsu atau di panti. Ada dua poin. Yang pertama ada unit tokea. Perawatan unit. Maksudnya apa? Kita jelasin. Nggak kelihatan. Kaku unit to ni oite nyukyosa ga sogo ni sakai teki kankei o kizuki. Kaku unit to ni oite nyukyosa ga sogo ni sakai teki kankei o kizuki. ユニットに固定配置された顔なじみの介護スタッフが入居者の生活リズムを尊重したら暮らしをサポートする. Kita artikan dulu nih. Kaku unit ni oite. Jadi setiap unit gitu ya. Nyukyosa ga sogo ni saling gitu ya. Si Nyukyosa itu tuh Ryosa lah gitu ya. Shakai teki kankei o kizuki gitu ya. Saling membina hubungan sosial di antara sesama Ryosa, sesama Nyukyosa. Kemudian unit kaku unit tuh nih setiap unit kotai haichi sareta kau najimi no kaigo stapu gitu ya. Kote hai Cisareta itu tuh ditunjuk atau ditetapkan ataupun dibuat gitu ya. Bukan dibuat sih karena orang kan bukan dibuat ya. Jadi maksudnya ditunjuk gitu. Kau najimi no kaigo stapu. Jadi staf kaigo yang kayak gimana nih? Yang eh, baik gitulah, yang akrab. Nyukyo sano seikatsu rijumu o songjo shita gitu. Untuk menghormati ritme kehidupan dari Ryosa, Kurasio, Sapoto gitu. Jadi dukungan dalam kehidupan. Terus maksudnya apa kalau digabung gitu ya? Kakuyuni Toni Oita, Oite, Nyukyo Saga, Sogo ni Sakai Teki Kankei o Sakugi, Kizuki. Kakuyuni Toni Kote Haiji Sareta Kao Najimi no Kaigo Stafu ga
nyukyosa no seikatsu ritmu o soncho shita kurasi o sapoto suru. Jadi eh, setiap penghuni gitu ya, penghuni di setiap unit gitu ya, membangun hubungan sosial satu sama lainnya gitu ya. Kemudian dan di setiap unit itu tuh ditetapkan atau ditugaskan perawat yang akrab gitu ya. Untuk apa? Untuk mendukung si Ryosa ini tuh dalam untuk mendukung kehidupannya dalam menghormati ritme kehidupan si pengguna gitu, si Ryosa tuh ya. Jadi tujuannya apa sih gitu unit Tokia itu tuh yaitu Sogo Sakai Takikanke gitu ya. Jadi membina hubungan sosial di antara setiap Ryosa. Kemudian ditetapkan nih ditugaskan perawat yang akrab supaya apa? Supaya menghormati, saling menghormati ritme kehidupan dari si Ryosanya sendiri gitu. Itu ya maksud dari unit Tokya. Terus di bawahnya ada Seibi, fasilitas. Fasilitasnya apa sih unit Tokya ini tuh gitu ya. Oh iya, teman-teman juga unit Tokya mungkin ya ada beberapa yang unit Tokya gitu ya. Mungkin akan relate gitu ya dengan pengertian ini gitu ya. Jadi Seibi atau fasilitas. Maaf. Nyukyo kojin no private kukan de aru kyositsu to 他の入居者や介護スタッフと交流するための共同生活室がある. Maksudnya apa? Jadi, fasilitas dari unit Tokea adalah ada dua. Pertama, New Kyosako Jino Private Dokukang gitu ya. Jadi harus ada tempat eh, privacy dari setiap orang gitu ya, yang disebut dengan Kyositsu, kamar pribadi gitu, kamar gitu ya. Jadi kamar ini tuh diutamakannya dikhususkan untuk menjaga privasi dari setiap orang, dari masing-masing new kiosa gitu. Kemudian ada lagi, ada Hokano new kiosa ya kaigo staff to koryu suru tame no gitu ya untuk menjalin hubungan antara staf dan eh, Siriosa gitu ya. Ada yang disebut dengan Kyodo Seikatsu Shitsu gitu ya. Jadi ruangan yang bisa digunakan oleh setiap orang, yang sama digunakan oleh setiap orang gitu. Jadi fasilitas dari unit Tokyo itu tuh ada kamar tidur sendiri, ada ruangan yang untuk berkomunikasi gitu dengan yang lain, baik itu sama sesama Ryosa ataupun sesama staff gitu. Jadi harus ada dua, itu fasilitas dari unit Tokyo. Itu ya teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan Kaigo Hoken Shisetsu no Kijung. Kaigo Hoken Shisetsu no Kijung atau standar. Kijung itu standar untuk fasilitas dari asuransi perawatan. Apa nih standarnya? Standar dalam Kaigo Hoken Shisetsu gitu ya. Kaigo Hoken Shisetsu nanti teman-teman akan tahu gitu ya tentang Kaigo Hoken Shisetsu gitu ya. Untuk sekarang teman-teman familiar dulu nih dengan Kaigo Hoken Shisetsu gitu ya. Nah, standarnya ini akan kita jelaskan gitu ya. Yang pertama itu Ichi unit no Nyukyo Tein wa Gensoku toshite Omune 10人以下とし 15人o koenai. Maksudnya apa? Jadi satu unit itu tuh di nyukiosanya, ryosanya gitu ya. Gengsoku toste pada prinsipnya gitu ya. Omone kurang lebih daitai. Omone junin ika kurang dari 10 orang. Jugonin o koenai atau
tidak lebih dari 15 orang. Mungkin yang teman-teman unit TK ya akan tahu, oh iya, satu unit itu ada 10 orang gitu. Itu ya. Jadi maksudnya adalah satu unit riosanya pada prinsipnya itu tuh kurang dari 10 orang gitu ya. Berarti 10 Junin Ika. Nah, kalau ada Ika itu tuh 10 orangnya termasuk gitu, teman-teman. Jadi bukan dari 9 ke bawah, tapi 10 ke bawah. Omune Junin Ika atau Jugonin O Koenai tidak lebih nih dari 15 orang. Itu satu unit. Itu ya. Itu poin pertama. Kemudian ada standar untuk poin kedua. Unit Togoto ni Joking no Unit Tori Dao Haichi. Unit Togoto nih setiap unit gitu ya. Unitori Dao Haichi. Unitori da, Rida di unit, Haichi itu menempatkan, ditetapkan, ditunjuk gitu ya. Jadi setiap unit harus ada unitoridanya. Tuh, itu dari standar Kaigo Hoken Shisetsu. Kemudian standar yang terakhir ada unit Togoto ni Hitori Ijo no Yakin no Kaigo Shokuin matawa Kango Shokuin o Haichi. Ya, untuk yaking sendiri gitu, baik itu yaking dari Kaigo-ing ataupun Kanggo-ing gitu ya. Jadi kita artikan dulu, unit Togotoni setiap dua unit. Ni unit Togotoni setiap dua unit. Hitori Jono Yaking, satu orang yang bekerja malam gitu ya. Satu orang atau lebih yang bekerja malam. Dari apa? Siapa aja, baik itu dari Kaigo-ing ataupun Kanggo-ing. Gitu ya. Mungkin kalau unit juga teman-teman yang unit akan relate gitu ya. Oh iya, saya bekerja kalau yakin sendiri nih dua unit atau B atau C atau D gitu. Digabung dua unit, kemudian yang yakinnya satu orang gitu ya. Bisa lebih, tapi kebanyakan itu satu orang. Itu standar dari Kaigo Hoken. Itu untuk unit Tokea ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke Shisetsu Deno Kaigo. Perawatan di fasilitas di Shisetsu gitu. Punya apa? Apa aja poinnya kalau perawatan di Shisetsu gitu ya. Ada 4 poin. Ryo Sano Suchi Shingi Hai Ryosta Kaigo Okonau Nyukyo Suru Toki wa Nokuya Okoe Kake o Suru. Ryo Sano Suchi Sing. Ada lagi istilah Suchi Sing ya. Mungkin di Kotoba ada ya teman-teman ya. Jadi Suchi Sing itu tuh rasa malu gitu. Ryo Sanosu Chising no Hai Ryosta. Jadi dengan mempertimbangkan rasa malu dari si Ryosa, Kaigo Okonau melakukan perawatan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan perawatan contohnya Aisetsuka atau apa ataupun eh, Kigai mungkin contohnya gitu ya. Harus memperhatikan, harus mempertimbangkan rasa malu dari si Ryosa gitu. Kembali lagi Purai Basi gitu ya. Tuh. Itu poin pertama. Masih dilanjut nih. Nyukyo Suru Tokiwa. Ketika masuk ke ruangannya, gitu ya, ke kamar si Ryosa, jangan lupa nokuya koe kake o suru. Jangan lupa mengetuk pintu noku gitu dan koe kake itu ya. Itu pengertian dari poin pertama. Kemudian poin yang selanjutnya ada Ryo Saga Sukai Naretaka Go o Oku ya. Maksudnya apa gitu ya. Suk- Ryo Saga Sukai Nareta Kagu gitu ya. Jadi alat-alat yang sudah terbiasa dipakai oleh Ryosa gitu ya. Oku itu meletakkan gitu ya. Jadi contohnya di Shisetsu nih gitu ya. Si Ryosa itu masuk ke Shisetsu gitu ya. Dia sudah terbiasa dengan menggunakan sue yang dia punya di rumah gitu. Yaitu dipakai gitu ya di Shisetsu gitu.
sukai nareta kagu gitu, ataupun piring contohnya, ataupun alat-alat yang memang biasa dia pakai gitu ya. Sukai nareta kagu ya. Itu pengertian dari yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Sukoshi demo hayaku najimi no sokoin ga dekiru you ni suru. Sukoshi demo hayaku najimi no sokoin ga dekiru you ni suru. Sukoshi demo walaupun hanya sedikit, hayaku hayaku najimi no shokuin gitu. Hayaku najimi no shokuin, najimi no shokuin itu saling mengenal gitu ya satu sama lain. Tuh di Kiruyo nih suruh. Jadi sebisa mungkin gitu ya. Walaupun hanya sedikit dipercepat nih untuk mengenal shokuin satu sama lain. Tuh ya. Tuh pengertian yang ketiga. Ada lagi yang keempat. Ada Yo sanoji sing tekina sokumeng dake dewan denaku sing teki sakai tekina mengmo fukumu si eng o okonau. Jadi maksudnya adalah Ryo sano sing tai teki sokumeng dake dewanaku. Jadi tidak hanya dilihat dari bagian fisiknya saja gitu ya. Kemudian ada singri teki secara psikologis, sakai tekina sosial, Sakai Tekina Mengo Fukumushi Eng O Okonau gitu ya, termasuk di aspek Sakai Teki sosial ataupun Singri Teki psikologis gitu ya. Si Eng O Okonau memberi dukungan. Jadi maksudnya adalah di Shisetsu ini tuh kita memberikan dukungan bukan hanya dilihat secara fisiknya aja. Kita memberi dukungan eh, fisiknya saja gitu ya. Tetapi sosialnya ataupun psikologisnya pun dibantu gitu ya. Contohnya nih, kita memberi bantuan ido ido contohnya ataupun ya idola gitu ya. Tapi tidak ditanya nih dengan uh, mau enggak melakukan ido contohnya, tujuannya kemana. Kita tidak menyampaikan, hanya memberikan bantuan secara fisiknya aja gitu, ido doang gitu. Tidak seperti itu gitu. Jadi dari sisi itu kita melakukan pemberian dukungan itu tuh harus secara keseluruhan. Singriteki secara psikologis pun didukung. Itu maksudnya. Itu ya. Itu poin dari Shisetsu no Kaiko. Dilanjut. Ada materi selanjutnya yaitu Chikoboshi. Chikoboshi pencegahan, Chiko kecelakaan. Yang pertama ada Risuku Management. Jadi manajemen resiko. Di poinnya ada Risuku o so shikitekina kang risi chiko nobo shi o hakaru furosesu o iu. Risuku o so shikiteki no ni kang ri. So shiki, so shiki adalah terorganisir, gitu, terorganisir. Kang ri itu menjaga atau mengelola gitu ya. Jadi maksudnya adalah risiko manajemen atau manajemen risiko adalah suatu proses pengelolaan resiko secara terorganisir gitu ya, dan mencegah terjadinya risiko, mencegah kecelakaan. Itu risiko manajemen tuh. Kemudian kita masuk ke
yang sudah familiar sekali nih barangkali sama teman-teman ada Hiyari Hato atau Insidento Hokokuso. Laporan dari Hiyari Hato. Hiyari Hato itu apa? Nyaris terjadi, nyaris nyaris terjadi gitu ya. Baik itu kecelakaan ataupun apapun, biasanya kecelakaan gitu. Hiyari Hato, insiden. Maksudnya apa? Sini dijelaskan. Ryo Sano Higai o Oyobosukoto wa nakatta ga Nichijo no Genba de Hiyari to shitari Ha to shitari Keiken o Yusuru Jirei no Hokokusho Ryosani Higai o Oyobosukoto wa nakatta. Sekalipun ini tidak terjadi higai itu tuh kerusakan ataupun bahaya gitu ya dari Siriosa, Nichijo no Genbade di dalam pekerjaan sehari-harinya, Yarihato Toshitari nyaris terjadi kecelakaan. Hato Tosta Keiken Yusuru ada pengalaman itu tuh terkejut diartikannya ya, pengalaman yang mengejutkan. Jirei Jirei no Hokokusho, kasus dari laporan kasus. Maksudnya apa? Jadi Hiyari Hato ini adalah laporan kasus di mana pengguna ini tuh nyaris terjadi kecelakaan atau ada pengalaman yang eh, mengejutkan di dalam pekerjaan sehari-harinya. Meskipun meskipun enggak gitu ya, tidak ada bahaya atau kerusakan bagi Siriosa, tidak terjadi luka ataupun ya kerusakan bagi Siriosa. Itu adalah Hiyari Hato. Jadi nggak terjadi nih jikonya gitu, tapi nyaris gitu ya. Itu tuh Hiyari Hato. Kemudian di bawahnya ada Heinrich no Hosoku. Hukum dari Heinrich yang mengemukakan salah satunya tentang Hiyari Hato gitu. Heinrich itu tuh dia itu dari Amerika dikemukakan hukum ini tuh pada tahun 1930. Apa sih isinya gitu ya? Isinya adalah Hitotsu no Judai Chiko no Hai Kei ni wa Oku no Keibi nado Keibi na Jiko to Hiyari Hato ga Sonzai suru to iu Keiken soku. Hitotsu no Judai Jiko no Haikei ni wa Oku no Keibi na Jiko to Hiyari Hato ga Sonzai suru to iu Keiken soku. Jadi maksudnya Hitotsu no Judai Jiko no Haikei. Jadi dibalik atau latar belakang gitu ya, dibalik dari eh, jiko atau kecelakaan yang besar satu aja gitu maksudnya. Dibalik dari satu kejadian atau jiko yang besar, Oku no Keibi na jiko. Keibi itu tuh kecil gitu ya. Karui kan gitu ya. Oku no Keibi na jiko. Banyak eh, apa jiko yang kecil gitu ya. To hiari hato sonzai suru to iu keiken soku ya. Banyak terjadi kejadian kecil dan nyaris cedera gitu. Itu tuh pengertian dari Heinrich no Hosoku. Terus di pinggirnya nih ada nih piramida gitu ya. Judai Jiko, Keibi Najiko, sama Hiari Hato. Heinrich juga sebenarnya menjelaskan gitu maksudnya satu berbanding
29 berbanding 300 gitu ya. Satu untuk kejadian Ju Daijiko, 29 kejadian dari Kei Binajiko, dan Hiarihato itu tuh 300. Jadi dibalik dari satu kejadian eh, apa Jiko yang besar ada banyak ada 29 kejadian kecelakaan kecil dan bahkan 300 kejadian yang nyaris terjadi. Itu yang dikemukakan oleh Heinrich dari Amerika, gitu ya. Terus lanjut kepada Chiko Hasenobu si Oyobi Haseijino Tai-o. Chiko Hasenobu si Oyobi Jiko Hasenoboshi untuk mencegah terjadinya kecelakaan Oyobi dan Haseiji no Tai-o. Cara penanganan ketika terjadi kecelakaan itu berdasar pada dasar-dasar yang ada di Keigo Hoken Shisetsu no Eng eh, Kijung. Pedomannya dari sana. Apa aja nih gitu ya untuk Tai-o sama untuk mencegah terjadinya Jiko gitu ya. Ini dia yang pertama dijelaskan nih. Chiko Hasei Nobu Shinotame gitu ya. Sising o Seibisi Tanto Shag o Okana Kereba Naranai. Jiko bo Shinotame gitu ya. Jiko Hasei Nobu Shinotame no untuk mencegah terjadinya jiko kecelakaan, Sising o Seibi harus menetapkan sising. Sising itu apa? Pedoman atau SOP ya. Selain itu, ada Tanto Shao Okana Kereba Naranai harus menunjuk penanggung jawab. Gitu ya. Jadi untuk mencegah terjadinya jiko harus menetapkan pedoman atau SOP dan menunjuk penanggung jawabnya. Gitu ya. Dilanjut. Untuk poin keduanya ada Jiko Hasei Shitabai. Kalau tadi Jiko Hasei no Boshi, kalau Shitabai gimana nih? Jiko Hasei Shitabai ini Jiko no Kaizen Saku o Jugyosha ni Sochi Tettei Suru Taisei o Seibi Shinakereba Naranai. Jiko ga Hasei Shitaba ini apabila terjadi nih sudah terjadi kecelakaan harus seperti apa? Jiko no Kaizen Saku. Jadi penyelesaian dari Jiko. Jugyos Jugyosha ni Chiso Suci Tete. Suci Tete itu adalah pemberian informasi secara menyeluruh gitu ya. Bagi siapa? Jugiosa, bagi staff, bagi Sokuing gitu ya. Taisei itu apa? Taisei itu sistem. Seibi Sinakereba Naranai ditetapkan, harus ditetapkan. Jadi maksudnya, jiko gahase istabaaiwa apabila sudah terjadi jiko, maka ditetapkan sistem ya informasi pemberian informasi secara menyeluruh kepada semua staf untuk yang di dalamnya penyelesaian tentang jiko gitu, jiko tersebut gitu ya. Itu poin kedua dari jiko bosi. Kemudian yang selanjutnya yang ditandain merah kemungkinan ini sudah muncul di bukan kemungkinan ini sudah ada di soal gitu ya.
Jiko hasei no boshi no tame no iinkai ya, maaf, iinkai ya, shoko ing no ni, soko ing ni taisuru, kensu o teiki teki ni okanawa nakereba naranai. Jiko hasei no boshi no tame. Jadi seperti yang pertama, untuk mencegah terjadinya jiko gitu ya. Iingkai, apa sih iingkai itu komite, komite dan atau shokuing ni taisuru terhadap shokuing kenshu o teiki teki. Jadi secara berkala melakukan pelatihan. Okonawa nakereba naranai. Jadi maksudnya untuk mencegah terjadinya eh, jiko diharuskan secara berkala melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan siapa? Yaitu untuk Sokuing dan komite gitu. Itu pengertian dari yang ketiga. Kemudian ada yang keempat nih. Jiko ga hasei shita ba'ai wa. Bagaimana nih? Tadi kan juga sudah dijelaskan. Bagaimana nih kalau memang sudah terjadi jiko juga gitu ya. Sumiyaka ni shichosong Nyukyo-sa no kazoku to ni renraku o okonawana kereba naranai. Supaya kani si Chosong, jadi secepat mungkin. Apa? Renraku. Ke siapa? Si Chosong sama Nyukyo Sano Kazoku. Ya, jadi apabila terjadi kecelakaan, diharuskan untuk Renraku secepat mungkin kepada si Chosong dan keluarga. Itu pengertian dari yang keempat. Dan yang terakhir, jiko no jokyo oyobi jiko ni saiste totta shochi ni suite kiroku shinakereba naranai. Jiko no jokyo oyobi jiko ni saiste totta shochi ni suite kiroku shinakereba naranai. Maksudnya apa nih? Gak kelihatan. Chatnya lama. Jiko no Jokyo Oyobi gitu ya. Jikyo no Jokyo kondisi dari eh, kecelakaan gitu. Dan Jikyo no Saiste Tota Sochi ni Tsuite tentang penanganan yang sudah dilakukan ketika Jiko Kiroku Shinakereba Naranai harus dicatat ya. Jadi pengertiannya maksudnya adalah ketika terjadi kecelakaan gitu ya. Jadi kondisi kecelakaannya seperti apa, tindakannya yang sudah dilakukan seperti apa, maka itu ditulis. Kiroku Shinakereba Naranai. Harus ditulis. Tuh. Itu ya, dari Chikoboshi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus PDCA atau PDCA Saikuru? Di sini dijelaskan bahwa poin pertama, Jigyo Katsudo ni Okeru Ing Sitsukan Ri Nadono Kangri Gyomu o Enkatsu ni Susumeru Suho no Hitotsu. Gikyo Katsudo ni Okeru Inshitsu Kangri Nado no Kangri Gyomu o Enkatsu ni Susumeru Shuho no Hitotsu. Jadi maksudnya adalah Gyomu no Katsudo. Gitu. Gyomu no Katsudo itu tuh kegiatan usaha gitu ya. Hingshitsu Kangri eh, kontrol, quality control lah bahasa kitanya mah, bahasa kita.
quality control, jadi kontrol kualitas gitu ya. Kangri Gyomo Enkatsu, jadi eh, lancarnya layanan apa ya, manajemen layanan gitu. Shuhono Hitotsu. Jadi metode Shuho itu tuh metode Shuhono Hitotsu salah satu metodenya. Jadi maksudnya adalah hmm, salah satu metode untuk menjalankan eh, apa ya, kegiatan manajemen dengan lancar, Enkatsu dengan lancar gitu ya. Seperti di Shitsukangri quality control dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi sebenarnya PDCA itu tuh bukan hanya untuk Kaigo, teman-teman. Jadi semua aspek pun bisa melakukan cara Kaigo karena tujuannya adalah untuk quality control dari pekerjaannya sendiri gitu. Gitu ya. Jadi bukan hanya berfokus pada hanya Kaigo aja gitu. Tuh. Makanya di sini ada plan, keikaku, do, jiko, check, yoka, action, kaizen, no, yong dan kai o 繰り返すことによって業務を継続的に改善する。Jadi, eh, dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki pekerjaan, makanya dilakukan 4 langkah ini secara berulang gitu ya. Jadi karena saikulu jadi berulang, saikuru jadi berulang gitu. Circle itu kan muter gitu ya. Jadi nggak berhenti pada kaizen aja gitu ya. Jadi secara muter, makanya eh, apa, secara berulang gitu ya, dengan tujuan untuk yaitu meningkatkan dan melanjutkan eh, pekerjaannya gitu. Apa aja nih? Ada yang pertama adalah plan atau keikaku, rencana. Maksudnya apa? Mokyo o setteshi jisseki ya shorai no yosoku nado o moto ni shite gyoumu keikaku o sakusei suru. Apa sih maksudnya dari rencana ini? Yaitu Mokuhyo Setei, menetapkan tujuan dari apa. Kemudian di sini ada Jiseki. Jiseki itu tuh pengalaman masa lalu lah gitu, pengalaman. Kemudian Shora itu masa depan. eh, Yosoku. Yosoku itu tuh lebih ke eh, apa ya? Prediksi lah bahasa kitanya mah. Prediksi. Gyomuke Kakuo Sakusei suruh membuat rencana kerja gitu. Jadi maksudnya adalah plan atau rencana adalah pertama menetapkan tujuan gitu ya. Setelah menetapkan tujuan, eh, membuat rencana kerja berdasarkan pada pengalaman masa lalu dan prediksi di masa depan. Itu maksud dari rencana gitu. Yang dimerahin adalah Kiyomu Kei Kakuo Sakusei. Sakusei itu tuh membuat rencana kerja. Ya, itu dari plan Kei Kaku. Kemudian bagaimana dengan do gitu ya. Do itu tuh jiko pelaksanaannya gitu ya. Kei Kaku ni sotte Gyomu o okonau. Kei Kaku ni sotte. Jadi ketika kita melakukan pelaksanaan atau implementasi gitu ya. Ya berarti harus sesuai dengan rencana gitu ya. Kei Kaku ni sotte sesuai dengan rencana. Gyomu o okonau melakukan kerja. Jadi melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Tuh. Itu adalah jiko atau plan. Jiko atau pelaksanaan. Kemudian ada cek, yoka, atau evaluasi gitu ya.
Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah Gyomono Jishiga Keikaku ni sotte iru kado ka kensho kensho yoka suru. Jadi maksudnya adalah Gyomono Jishiga Keikaku ni sotte iru kado ka. Ya, mengecek gitu ya. Mengecek apakah benar nih Gyomono Jishiga Keikaku sotte iru kado ka. Apakah benar melakukan kegiatan, melakukan eh, apa tindakan sesuai dengan eh, Keikaku rencana gitu ya. Kemudian ada Keisho sama Hyoka. Keisho ini tuh memverifikasi dan Hyoka ini itu adalah evaluasi gitu ya. Jadi di bagian cek ataupun Hyoka ada istilahnya Keisho sama Hyoka. Jadi meng, memverifikasi dan mengecek, mengevaluasi gitu ya. Apakah benar sudah melakukan tindakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Itu pengertian dari cek atau hyoka. Kemudian ada action atau kaizen, peningkatan gitu ya. Kalau tadi mengevaluasi, mengecek, terus kalau kaizen apa nih gitu ya. Kaizen adalah jisiga keikaku ni sotte inai bubung o shirabete kaizen subeki ten o zensei suru. Jisiga keikaku ni sotte inai bubung o shirabete kaizen subeki ten o zensei suru. Jadi kalau tadi mengevaluasi apakah benar sudah melakukan tindakan sesuai dengan eh, rencana. Nah, kalau ini adalah menilai, eh, mencari tuh. Jadi jisiga keikaku ni sotte inai bubung o shirabete mencari gitu ya. Mencari di mana implementasi yang tidak sejalan nih dengan keikaku, dengan rencana gitu ya. Kemudian setelah menemukan maka diperbaikilah gitu ya. Kaizen diperbaiki di bagian manapun yang perlu diperbaiki gitu ya. Kaizen subeki ten o zeisei suru gitu ya. Jadi dikoreksi, zeisei suru itu dikoreksi gitu ya. Diperbaiki kaizen supaya meningkat ya. Di bagian manapun gitu ya, bukan hanya di bagian eh, GC-nya saja kah, di bagian manapun gitu ya. Maka dilihat nih sesuai apa tidak gitu. Tuh, itu teman-teman untuk PDCA Saikuru. Makanya di pinggirnya ada eh, circle gitu ya. Gak ada berhentinya gitu ya. Terus aja muter gitu ya. Itu tuh circle gitu. Itu untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan dan meneruskan gitu, memperbaiki kinerja ya dilakukanlah terus menerus itu. Itu ya teman-teman dari materi terakhir PDCA Saikuru. Oke.